Judul di sini bagaimana pandemi COVID-19 mengubah masyarakat. Pertama, masyarakat kita tidak memiliki keragaman dan inklusi. Banyak grup juga kurang terwakili atau diperlakukan tidak setara atau bahkan didiskriminasi. Ini berlaku untuk perempuan, orang dengan latar belakang migran, penyandang disabilitas, dan orang dengan orientasi seksual tertentu. Krisis pandemi sering dianggap sebagai equalizer yang hebat karena semua orang bisa jatuh sakit. Bahkan selama penguncian, kelompok pekerja migran terpapar resiko tinggi infeksi COVID-19 karena kondisi kerja yang buruk dan kurangnya pilihan untuk berhenti bekerja atau bekerja dari rumah meskipun ada dukungan pemerintah kepada perusahaan dan pekerja. Hal ini berlaku untuk keamanan kerja, hak, hutang pensiun, kemampuan untuk membeli atau menyewa rumah, dan sebagai akibatnya, dampak ini semua pada pembentukan hubungan dan keluarga. Sedangkan lansia tidak diragukan lagi terkena dampak paling parah oleh COVID-19 dalam hal kesehatan dan kesepian. Orang-orang muda sangat terpengaruh oleh pembatasan tentang pergi keluar dan berkumpul, penguncian sekolah mereka, dan pendidikan dan perkembangan ekonomi. Pengangguran di kalangan muda pekerja kontrak sementara meningkat tajam karena mereka adalah yang pertama dibuat berlebihan. Krisis corona berdampak tidak merata pada pendapatan pekerja. Pekerja dengan pekerjaan yang tidak stabil sebelum krisis telah terkena dampak paling parah karena hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Contohnya adalah kelompok pekerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan meskipun memiliki pekerjaan. Untuk mengeksplorasi dampaknya tentang krisis coronavirus tentang kemiskinan dalam pekerjaan, relevan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik kemiskinan dihutang dengan berbagai cara. Untuk bab ini, saya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah ambang kemiskinan, menunjukkan apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membeli makanan, perumahan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, konsekuensi dari krisis adalah juga tidak terbagi rata dengan adanya pandemi COVID-19 dan langkah-langkah pemerintah yang memiliki dampak besar pada orang-orang dengan kecerdasan disabilitas intelektual. Karena proporsi yang lebih tinggi dan orang-orang dengan intelektual disabilitas memiliki kondisi kesehatan yang didasari karena proporsi yang lebih tinggi dari orang-orang dengan intelektual disabilitas memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Mereka sangat rentan terhadap konsekuensi COVID-19. Selain itu, karena gangguan kognitif mereka bergantung pada kerabat dan profesional perawatan untuk perawatan seumur hidup dan dukungan. Seringkali dalam pengaturan kelompok yang menghasilkan risiko lebih tinggi untuk mendapatkan terinfeksi oleh virus corona. Dalam upaya untuk mengurangi risiko infeksi, berbagai tindakan ketat telah dilakukan dengan tujuan untuk melindungi penyandang disabilitas intelektual, kerabat mereka, dan profesional perawatan. Langkah-langkah ini seperti larangan menerima kerabat dan penutupan kegiatan kerja dan penitipan anak bagi orang-orang dengan intelektual disabilitas kemungkinan besar akan berdampak signifikan pada kehidupan semua pihak terlibat. Karena pandemi virus corona telah dinilai sebagai keadaan darurat sementara, mereka telah diformulasikan untuk memberikan solusi sementara. Karena kebutuhan di negara-negara Eropa Selatan menjadi akut dan sangat hebat, virus corona krisis menawarkan kesempatan bagi negara-negara Eropa Utara untuk menjadi sebagai
baik seperti ayah dalam perumpamaan perjanjian baru menunggu anak yang hilang, yang menjalani kehidupan yang boros dengan pengampunan dan tangan terbuka. Banyak yang membuat frustasi anak sulungnya yang setia. Negara-negara Eropa Utara dapat tergabung di negara-negara Eropa Utara dapat bergabung di barikat anak-anak sulung yang selalu setia menunaikan tugas dan jabatannya itu terhadap adik laki-lakinya, bahwa dia tidak melakukannya. Padahal anak sulung tidak pernah kekurangan apapun. Dia masih merasa sedih, sangat sedih itu. Padahal anak sulung tidak pernah kekurangan apapun. Dia masih merasa sedih, sangat sedih itu. Seseorang yang berada dalam masalah akut, bahwa jika itu adalah kesalahannya sendiri, tidak mendapatkan bantuan. Perumpamaan itu mengajarkan bahwa ia dapat dimengerti, tetapi pada akhirnya merusak hubungan. Ini mengajarkan kita untuk menunjukkan belas kasihan dan keadilan terlebih dahulu setelah itu. Namun jika kebutuhan tidak terlalu mendesak, keseimbangan atau belas kasihan dan keadilan antara hak dan kewajiban dalam jangka panjang tampaknya lebih masuk akal. Hasil dari krisis coronavirus, obligasi bersama yang selalu merupakan bentuk hutang berbagi kembali panjang. Hasil dari coronavirus, obligasi bersama yang selalu merupakan bentuk hutang berbagi kembali menjadi agenda dalam kerangka pemilihan Eropa dana yang lebih fokus pada jangka panjang. Baik sementara maupun jangka panjang, langkah-langkah lagi merupakan bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang bentuk masa depan dari serikat ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah selalu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam serikat fiskal Eropa dan jangka panjang, sebuah serikat pekerja kal memiliki struktur di mana keputusan tentang reformasi struktural di zona euro diambil bersama untuk meningkatkan potensi pertumbuhan sehingga mengurangi hutang negara. Kebijakan fiskal Eropa dengan demikian harus ditunjukkan pada sekutu meningkatkan potensi pertumbuhan Eropa. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi membuatnya lebih mudah untuk menanggung hutang. Di jalan reformasi struktural tradisional jangka panjang ini yang masih akan berdampak positif pada pertumbuhan, pencarian keadilan harus menang untuk semua pihak di zona euro yang membahas serikat fiskal Eropa dan kebijakan fiskal Eropa. Untuk semua pihak di zona euro yang membahas serikat fiskal Eropa dan kebijakan fiskal Eropa, menurut saya akan penting untuk berusaha melakukan benar oleh orang lain. Pertama, untuk mencari keadilan. Betapapun utopisnya ini terdengar, disitulah krisis penawaran kesempatan untuk dengan tulus berusaha melakukan keadilan untuk masing-masing lainnya. Mendahulukan belas kasihan di jalan ini berarti menemui ketidakadilan dan keluhan.